sahabat-sahabat yang sudah hadir pada malam hari ini. Coba di mana nih? Boleh kotanya ya di mana barangkali kita sama-sama silaturahim ya. Alhamdulillah sehat bahagia. Alhamdulillah baik. Lumajang, Masya Allah. Padang hadir. Dari mana lagi nih Bun? Bu Salmah Riau. Waalaikumsalam. Kota Banjar hadir Bu Cika. Barakallah. Boleh ya. Yang belum absen, absen terlebih dahulu. Pergi tunggu. Akan baru hadir Bu Yuli. Jakarta, nah, Pak Indra. Alhamdulillah ditemenin nih oleh bapak-bapak. Dari Bogor, Bu Sri, Masya Allah. Kemudian Bu Sada. Oh, Masya Allah ada Bapak Irfan, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, ya, Alhamdulillah Pak Irfan ya, Masya Allah. Pagi subuh kita ketemu, sekarang ketemu lagi. Masya Allah, Irgi senang banget nih ayah bunda, sahabat-sahabat kajian malam di Wakaf Peradaban Internasional ini karena ayah bunda ini orang-orang pilihan. Kenapa orang-orang pilihan? Karena mungkin banyak di antara kita, ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya yang belum Allah izinkan untuk menuntut ilmu. Padahal apa? Padahal dikasih kuota sama Allah, dikasih rezeki sama Allah, kemudian juga dikasih fasilitasnya. HP-nya bagus, laptopnya bagus, tetapi jarang digunakan menuntut ilmu. Nah, ayah bunda, sahabat-sahabat semua ini dengan mungkin segala keterbatasan masih menyempatkan. Barangkali lelah karena pulang kerja, ayah-ayahnya tetap menyempatkan. Bunda-bundanya mengasuh anak, udah masak tadi sore gitu ya, bahkan paginya tadi nyuci, sekarang masih menyempatkan menuntut ilmu. Masya Allah. Kami ucapkan barakallahu fikum kepada ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya. Semoga menjadi keberkahan ya untuk keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makassar hadir. Masya Allah. Kuningan hadir, Bu Nini. Umu Cesar, Morowali hadir. Masya Allah. Palembang, Alhamdulillah. Cilegon, Ternate, Tasikmalaya. Baik. Ya, tidak apa-apa ya Bun ya. Kalau yang ngelonin anak ya nggak apa-apa. Ya tidak apa-apa dari Aceh hadir juga Bener Hasanah. Ya Surabaya, Masya Allah deketan nih sama Malang. Tangerang, Garut, Padang, Barakallah. Ayah Bunda, sahabat-sahabat kajian malam. Insya Allah di malam hari ini kita akan sama-sama menuntut ilmu. Yang gurunda itu sorry. Nah, beliau adalah trainer PP Institute, sering mengisi kajian itu di corporate ya, di perusahaan ataupun di majelis-majelis ta'lim. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk menimba ilmu bersama beliau. Namun sebelum dimulai, ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya, karena ini adalah tema yang spesial. Ini adalah tema yang sangat-sangat spesial. Mendidik sepenuh cinta. Masya Allah, terutama bagi kita ya, para ayah, para bunda, dan juga bagi singgalilah untuk bekal bagaimana kita mendidik sepenuh cinta, baik itu kepada keluarga, anak-anak, dan mendidik hati kita, Masya Allah. Nah ini seperti apa kita nanti tanyakan kepada guru kita. Nanti kita minta spill materinya seperti apa. Namun sebelum itu, agar meluas kebermanfaatannya, dan kita pun tidak hanya mendapatkan pribadi saja manfaatnya, tetapi orang-orang di luar sana, keluarga kita, sahabat-sahabat kita bisa mendapatkan manfaat. Maka dari itu kami mengajak untuk yuk share lagi linknya ya Bunda. Ya, share lagi fotonya, flyer kajiannya, link Zoom-nya kepada siapa? Kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, bagi yang guru kepada murid-murid kita ya. Silahkan kita share, kita sebarkan seluas mungkin. Yang punya Instagram bisa di-share ke Instagram. Yang punya Facebook silahkan share juga. Yang punya grup WA silahkan ya di-share. Karena insya Allah guru kita, Alhamdulillah ya insya Allah berkenan untuk meluangkan waktu, maka kita berikan yang terbaik dengan cara kita share kajiannya dan kemudian insya Allah kita akan sama-sama menuntut ilmu bersama beliau. Siapa yang sudah share di sini, Ayah Bunda, boleh di absen terlebih dahulu. Coba yang sudah share siapa? Alhamdulillah Budian. Nah, Budian baru Budian. Oh, Oma Devti sudah ya.
Coba Irgi lihat lagi yang sudah share di mana nih? Di kolom komentar. Masya Allah, Bu Nining sudah 3 grup ya. Yang punya grup WA banyak ya boleh di-share. Wah, Pak Irfan, Masya Allah semangat banget. Nah, Alhamdulillah sudah. Bu Nova sudah, Masya Allah. Sudah keempat grup Bu Lia, Masya Allah dari Sumedang ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Irgi pun Alhamdulillah sudah ini, sudah share kajiannya. Semoga kita berharap kepada Allah. Barangkali ya di antara yang kita share ada satu orang saja menuntut ilmu, maka kita mendapatkan banyak pahala. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Bagaimana nih Bunda sudah kita malam hari ini? Boleh di kolom komentar kita tes dulu semangatnya. Alhamdulillah sudah share. Masya Allah. Barakallah Bunda-Bunda, ayah-ayah. Insya Allah ya siap ya. Masya Allah. Barakallah. Kalau sudah siap, mari kita coba sapa terlebih dahulu ya. Guru kita Ustadz Ikrar Ansori yang sudah ada di tengah-tengah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah khair khair, semangat sehat. Masya Allah, Sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mulai tema ini, Ustadz memilih mendidik sepenuh cinta. Ya, teman-teman, Bapak Ibu, eh, sahabat-sahabat, tentu saat ini sesuatu yang dianggap ya paling sulit adalah mendidik generasi anak-anak yang kita cintai, terutama pengaruh-pengaruh lingkungan, media-media sosial, ya gadget-gadget. Tetapi bagi orang beriman tidak ada kata putus asa untuk tetap menjadi pendidik yang baik. Dan tentunya saya pilih hari ini ya setidaknya bisa menjadi apa ya, tetap penyemangat bagi kita orang-orang tua untuk tidak melihat itu, tapi melihat bagaimana kitanya dalam mendidik anak-anak. Jadi apapun siapapun ya anak didik yang Allah hadirkan di hadapan kita, kita diri kita, nanti kita bicara mendidik sepenuh cinta maka menjadi ringan. Ya, selama ini mungkin kita fokus dengan anaknya. Waduh, gimana nih? Latar belakangnya begini nih, ya. Kemudian fasilitasnya begini dan seterusnya. Maka kita sering sekali berhenti sebelum mendidik. Ya, kita sudah putus asa. Maka dengan mendidik sepenuh cinta, insya Allah semua akan menjadi ringan, semua akan menjadi optimis, dan semua akan tercapai, insya Allah. Ya, makanya teman-teman, hari ini adalah materi yang betul-betul mungkin spesial ya untuk kita semua, untuk saya juga kembali mengulang-ulang. Sebenarnya sudah beberapa tempat juga. Insya Allah ini hadiah dari Allah dan membuat kita lebih semangat untuk mendidik anak-anak yang kita cintai. Terima kasih, Mas Masya Rifki. Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, terima kasih Gurunda. Alhamdulillah sudah spill materinya nih. Ayah bunda sahabat semuanya seperti sekalian ini hadiah kok maka kita siapkan kita kita luruskan niat karena ini materi yang sangat penting ya bukan hanya untuk ayah bunda tapi untuk diri pribadi karena alhamdulillah diamanahin putra pertama Ustaz baru 1 bulan bagaimana nih mendidiknya nanti ya oleh ayah-ayah bunda nih yang sudah berpengalaman supaya di refresh nah ilmunya seperti apa kita sama-sama saksikan eh, video berikut ini apabila ada bumper. Kalau misalnya tidak ada, maka kita saksikan pengajian spesial di Ansori kami persilakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, innal hamdalillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله له ويضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن محمدا عبده له الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Ya Allah ya Rabbana terima kasih ya Allah kau hadir ke ilmu bahas tentang bagaimana mendidik sepenuh kau ya Allah yang belum bisa menjadi orang tua yang baik, belum bisa yang baik, belum bisa menjadi pendidik yang baik bagi anak murid-murid yang kau pilihkan dan hadirkan di hadapan kami ya Allah. Tentu banyak ya Allah. Kami merasa tugas ini teramat berat. Kami sering melakukannya dan mendahulukan selain menganggap bahwa ini mata kami menyerahkannya kepada orang lain, kepada sekolah, kepada guru. Tentu kami menyadari ya Allah kekurangan dan kesalahan kami. Padahal kami tahu dan betul-betul sadar bahwa tugas mendidik itu adalah kewajiban kami sebagai orang tua ya Allah. Sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua, bahkan sebagai teman yang harusnya bisa memberikan pendidikan yang teman-teman saudara-saudara. Ya Rabbana, banyak kesadaran itulah yang membuat kami ingin hadir ya Allah di pertemuan ini supaya Engkau bukakan kembali hati kami, hati yang lemah kali ya tugas kami sebagai orang tua dan sebagai guru tentunya ya Allah. Maka kami selama ini betul-betul atas keputusan banyak di antara kami yang menyerah maka meninggalkan ini ya Allah. Kacuh anak setelah rah tentang mana hari ini tentang kehidupan untuk anak kami ya Allah. Ya Rabbal Alamin, maka kami berharap jadikanlah pertemuan kami yang singkat di malam ini, di kajian malam yang penuh berkah ini, Engkau datangkan banyak petunjuk dan hidayah kepada ya Allah, sehingga kami betul guru baik yang mendidik sepenuh cinta, yang mengajar sepenuh rasa, sehingga apa yang kami cita-citakan kepada anak-anak kami, santri-santri didikan kami, betul-betul tercapai seperti apa yang kami inginkan dan Engkau sukai. Ya Rabbana zidna ilman nafi'ah. Berikan ya Allah sepanjang pertemuan ini kepada kami sentuhan-sentuhan kalbu, sentuhan-sentuhan ilmu, dan sentuhan-sentuhan rahmat ya Allah untuk membangkitkan kami kembali untuk melaksanakan tugas terbaik dan termulia dan kewajiban dari Engkau untuk mendidik anak-anak kami dengan sepenuh jiwa dan rasa. Ya Rabbal Alamin, hujamkan ke dalam hati kami rasa cinta dan kasih sayang dalam mendidik anak-anak kami. Berikan kami pemahaman dan tuntun kami ya Allah sampai kami bisa mewujudkan pendidikan sepenuh cinta ini dalam mendidik anak-anak yang kami cintai. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar Ibu, Bapak, kawan-kawan sekalian? Ya, gimana kabarnya? Kabar anak-anaknya, kabar dirinya sebagai orang tua terhadap anak-anaknya, melihat tingkah laku mereka, perkembangan lahir batin mereka, teman-teman, maksudnya, permainan mereka, Masya Allah, semua akan terjawab ya dalam hati masing-masing. Insya Allah, teman-teman tidak usah khawatir, kita punya Allah, Allah punya kita ya. Allah yang memiliki kita, Allah yang menguasai anak-anak kita, Allah lah pendidik sejati. Nah, makanya Allah yang maha mencintai hari ini insya Allah akan menghujamkan rasa cinta itu ke dalam hati kita sebagai orang tua dan sebagai guru dan ustaz tentunya sehingga kita bisa melaksanakan tugas ya, kewajiban kita untuk mendidik anak-anak kita dengan cinta dan kasih sayang. Insya Allah sahabat-sahabat banyak-banyak berdoa kepada Allah
tentunya yang singkat ini bisa betul-betul menghadirkan banyak petunjuk-petunjuk Allah, terutama ya untuk mendidik anak-anak yang kita cintai. Alhamdulillah. Siapa di sini yang pengen anaknya menjadi, ya kalau soleh soleha udah pasti ya. Silakan di-share boleh. Siapa yang di sini pengen anaknya menjadi apa ya? Ahli apa ya? Ahli teknologi yang beriman dan bertakwa. Dokter yang beriman dan bertakwa gitu ya. Apalagi misalnya ahli agama yang beriman dan bertakwa. Nah, siapa lagi yang pandai menguasai bahasa-bahasa asing? Wah, silakan. Semua itu cita-cita kita ya teman-teman ya. Cita-cita kita. Nah, tentu untuk menggapai cita-cita itu ya kita diberi tanggung jawab oleh Allah gitu ya. Kita diberi tanggung jawab oleh Allah, kita dipilihkan, dititipkan anak-anak. Kalau guru dititipkan siswa-siswa, kalau ustaz dititipkan santri-santri di pondok-pondoknya. Semua adalah titipan Allah untuk membawa mereka terhadap apa yang mereka cita-citakan. Tentu apa yang kita cita-citakan sebagai orang tua, ya. Maka teman-teman, ibu bapak hari ini kita akan ya berbagi-bagi cerita sedikit ya. Kalau ilmu sepertinya saya bukan pakar pendidikan juga ya, tapi ini semua terinspirasi dari ya pengalaman hidup dalam mendidik anak-anak tentunya. Ya sebagai guru saya juga punya siswa-siswa ya, di kampung ini di MTS. Tentu kalau kita mendidik sepenuh cinta, kita akan sukses terus kawan-kawan. Tidak ada kata gagal, ya, tidak ada kata gagal. Kalau kita sudah mendidik sepenuh cinta, pasti berhasil. Ya, ya, pasti berhasil. Sebagai pendidik tentunya. Ya, sebagai pendidik, pasti kita akan bisa mempertanggungjawabkan ini di hadapan siapapun, termasuk kelak di hadapan Allah. Ya. Tugas ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bahkan di hadapan kalau guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, ya gitu. Nah, kita akan bisa mempertanggungjawabkan. Insya Allah, teman-teman, inilah materi kita, mendidik sepenuh cinta. Dan saya sudah tanya tadi, semua kita pengen anak-anak kita menjadi orang-orang yang berhasil, ya kan? Nah, orang-orang yang berhasil. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, bahwa pendidikan itu kita sama tahu ya teman-teman bahwa pendidikan itu memang sebuah proses yang dialami seluruh manusia dari semenjak dia lahir sampai dia liang lahat. Ya. Nanti kita akan bagi Bunda ya. Insyaallah. Insyaallah dari waktu 1 jam kurang lebih ini kita coba padatkan semua pertanyaan-pertanyaan itu yang akan terjadi. Ya, jadi pendidikan itu akan terus berlanjut sampai kita wafat. Artinya apa? Tidak ada kata berhenti mendidik. Apalagi hari ini kita sudah diamanahi anak-anak yang cantik, yang hebat. Ya, tapi kita ada tanggung jawab. Kemudian dalam melaksanakan tugas pendidikan ini, tentunya kita mengalami banyak tantangan, hambatan dari kita sendiri, atau dari orang lain, atau dari lingkungan. Dan ini memang terasa berat. Sebagai orang tua tentunya, sebagai guru tentunya, sangat berat. Tetapi semua teman-temanku sekalian akan menjadi ringan ketika kita betul-betul bisa eh, melakukan proses pendidikan itu dengan sepenuh cinta. Bisa saja objeknya adalah diri kita sendiri, yang kadang-kadang kita sendiri tidak sabar untuk mendidik diri kita sendiri. Anak-anak kita yang kadang-kadang kita banyak nggak sabar dalam mendidik anak-anak kita. Murid-murid, siswa-siswi, santri-santri, banyak kita nggak sabar dalam mendidik mereka. Itu semua karena kita belum melakukan proses pendidikan itu dengan sepenuh cinta.
Mungkin ada cinta kita kepada mereka, tapi belum penuh. Mungkin penuh cinta kita kepadanya, tapi cuma cinta kepadanya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan mendidik sepenuh cinta ini? Maka sikat saja ya teman-teman sebagai pengantarnya. Kita langsung ke slide yang pertama. Silakan, eh, Bang Rizal. 1 menit, coba dibayangin tulisan ini di slide ini. Kita mulai dari sini. Kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa ya bacanya ya semua ya. Ini kalimat cinta, teman. Kalau menurut saya, proses pendidikan itu dimulai dari kalimat ini. Ketika kita ingin berangkat atau menyiapkan sebuah cita-cita untuk anak-anak kita, berangkat dari rumah seorang guru menuju sekolahnya, mengantarkan anak-anak ke kursus-kursusnya, ke pondoknya, itu dimulai dari kalimat ini. Ya, suara saya terlihat jelas? Kok saya tidak nampak ya? Cek cek, halo, Mas Irji, suara saya ada jelas ya? Iya, saya tidak nampak lagi wajah-wajah. Insya Allah, jelas ya, Alhamdulillah. Kita lanjut aja ya. Jadi, Bapak Ibu, ketika Anda ingin ya mendidik sepenuh cinta, maka awalilah proses itu dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu anak, ucapin Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ngerti ya maksudnya? Sekurang-kurangnya anak, ucapkan ini. Dan cari satu alasan kita bisa mengucapkan ini untuknya, di hadapannya, untuk Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak saya sehat. Alhamdulillah, siswa-siswa datang. Alhamdulillah, saya sehat bisa mengajar. Alhamdulillah, saya bisa bayar uang sekolah anak-anak. Semua yang terkait dengan proses pendidikan, ucapkan Alhamdulillah. Ketika kalimat ini sudah kita tinggalkan dalam proses mengajar, maka kita tidak akan menemukan cinta dalam mendidik anak-anak kita. Dan kita akan menemukan semua perjalanan pendidikan itu menjadi berat. Apalagi dari sisi ekonomi, ya uangnya berat sekarang. Udah uangnya berat membayarnya, belum lagi kondisi sosial yang mempengaruhi anak-anak kita juga berat tantangannya. Banyak sekali faktor-faktor membuat kita itu seperti berputus asa dalam mendidik. Udahlah, biarin aja lah, benar nggak? Udah capek lah, anak saya sudah begitu Pak Ustadz. Karena ini sudah kalimat alhamdulillahnya sudah hilang, kawan-kawan. Dia sudah tidak melihat anak lagi sebagai sosok indah di waktu bayi itu yang lucu, yang pinter. Semua kebaikan yang Allah titipkan kepada anak-anak kita sudah kita lupakan. Yang kita ingatlah keburukan-keburukannya, kekurangan-kekurangannya, kesalahan-kesalahannya, kebodohan-kebodohannya. Pada setiap manusia dilahirkan Allah memiliki potensi-potensi yang besar. Dan kita lupa mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Seorang guru ya, ketika mengajar, Alhamdulillah anak-anak apa kabar hari ini? Dia gembira dulu dengan pertemuan itu. Dia bersyukur dulu kepada Allah dengan pertemuan hari itu. Alhamdulillah ya Allah bisa ngantar anak ke sekolah. Alhamdulillah ya Allah anak saya sehat hari ini bisa sekolah. Saya. Alhamdulillah anak ibu datang. Walaupun maaf, PR-nya belum siap. Walaupun maaf, anak kita belum berubah. Walaupun maaf, pelajarannya, pelajaran kemarin yang Iqra 1 itu, ya belum selesai juga yang 2 baris itu. Maka kita jangan ingat itu. Ingatlah apa potensi kebaikan yang Masya Allah titipkan kepada anak-anak kita, maka ucapkan Alhamdulillah. Ini kalimat cinta. Dan kalimat cinta ini lillah, untuk Allah. Untuk Allah yang menghadirkan anak-anak itu. Untuk Allah yang menyehatkan anak-anak kita. Untuk Allah yang mengizinkan anak kita masih sekolah. Untuk Allah yang mengizinkan kita masih bisa mengajar. Jackson. Putuskah benar suara saya? Bagian atau semuanya?
Iya, jadi ketika kita melihat anak-anak kita, alhamdulillah anak ibu ya eh, sudah bisa gitu. Jadi apapun prestasi mereka, keberhasilan mereka hari ini, katakan alhamdulillah. Itu anak-anak seneng banget tuh gitu. Ih, assalamualaikum, alhamdulillah udah dateng ya gitu. Jangan tanyakan lo, PR udah siap. Kamu kemarin kok gak begini? Itu kalimat benci. Kalimat cinta yang pertama kali kita ucapkan kepada Allah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bahwa segala puji bagi Allah Rabbil Alamin yang menciptakan anak-anak saya, yang menciptakan anak didik saya, ya, yang apa namanya, menjaganya sampai dia besar, sampai dia pintar, sampai dia tahu. Bahkan Rob itu juga maksudnya adalah yang mendidik. Nah, jadi tiga makna Rob, teman-teman. Ketika kita ingin memulai pendidikan itu dari ucapan Alhamdulillah, maka ada keyakinan di hati kita bahwa eh, kita jadi orang tua itu rahmat Allah. Wah, jadi bangga dulu nih punya jadi orang tua ya. Walaupun anaknya tuh. Jadi kita nggak lihat anaknya lagi. Alhamdulillah ya Allah, aku jadi orang tua masih punya anak. Alhamdulillah ya Allah, anak saya sehat. Alhamdulillah ya Allah, anak saya sudah pandai baca. Anak saya sudah Iqra 1. Walaupun itu belum prestasi. Tapi katakan Alhamdulillah dalam setiap apa yang Allah takdirkan kepada kita dan anak kita hari ini. Ini ridho, ridho dengan pertemuan, ridho dengan gaji berapapun di sekolah. Benar nggak teman-teman? Ketika seorang guru udah nggak ridho dari awal tentang bagaimana bulanannya, slip gajinya, bagaimana perlakuan kepala sekolah kepadanya, ini membuat pendidikan menjadi kacau. Karena dari rumah dia udah nggak bersyukur jadi guru lagi. Dia sudah mengeluh dari rumah. Ah, sekolahnya. Ah, nanti jumpa bapak ini. Ah, anak itu bodoh semua. Ah, ini kalimat-kalimat yang jauh dari cinta. Maka apapun sistem pendidikan yang diterapkan dalam sekolah itu tidak akan pernah berhasil. Ya, jadi teman-teman, yuk, ini kalimat ajaib ini. Ini yang membuat suasana berubah ini. Kenapa? Karena kalimat Alhamdulillah adalah kalimat orang ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Kita ridho punya anak seperti ini. Kita terima segala kekurangannya. Kita puji segala kelebihannya. Karena kelebihannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Bapak Ibu, kita juga bahagia jadi orang tuanya. Kita bangga jadi gurunya. Kita bangga mengajar di sekolah ini. Maka kalimat-kalimat ini membuat kita tuh senang, bahagia. Dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil Alamin. Gimana anak-anak? Udah siap PR-nya? Alhamdulillah Bu. Ah, gimana anak-anak? Nah, itu kenapa nggak disiapkan? Wah, saya cuma siap 2 soal Bu, yang 8 soal belum selesai. Alhamdulillah, udah bisa nyelesain 2 soal. Bisa nggak kalimat itu muncul? Ma, tadi saya di 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 sekolah tidak selesai, Ma. eh, Tugas sekolahnya tapi Ana udah selesai tapi salah 3 mah maaf ya mah. Alhamdulillah nak nggak apa-apa. Ana udah betul 7. Bisa nggak dihargai kalimat-kalimat itu kalimat cinta. Biasanya kalau anak-anak kita, anak didik kita mendengar kalimat ini, dia akan muncul semangat lagi dan ingin ikut apa kata-kata kita selanjutnya. Ya teman-teman, yuk ya mulai mendidik, mengajar anak-anak kita dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah anak mama udah pandai. Alhamdulillah anak mama hari ini semangat belajar. Itu akan membuka semangat-semangat baru untuk keberhasilan pendidikan. Rob, 3 maknanya kawan-kawan. Coba baca tafsirnya. Segala puji bagi Allah Rob. Rob itu yang menciptakan anak-anak kita. Allah yang menjaga mereka sampai mereka besar. Bahkan sampai mereka nanti tua. Dengan keberhasilan mereka masing-masing. Dan Rob adalah zat yang Allah adalah zat yang maha mendidik anak-anak kita menjadi orang seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi teman-teman inilah landasan tauhid ya, mendidik sepenuh cinta ya kan? Karena Allah lah zat yang mencintai. Hari ini Allah takdirkan kita menjadi orang tua yang anak kita seperti ini, menjadi seorang guru yang muridnya seperti ini, menjadi seorang guru honor yang ucapkan itu Anda terima semua Amin. Allah kita Allah ya kita semua anak bakas kita gurunya sudah wajibkan pendidikan itu yang maha mendidik. Inilah landasan tauhid
ketika kita ingin menjadi pendidik yang mendidik cinta. Rabbin kan Allah, Rabb, Tuhan semesta alam. Jadi, siapakah murabbi sejati? Allah. Siapa yang membuat semua menjadi bisa seperti ini? Allah. Siapa yang membuat kita hari ini cerdas yang dulunya tidak? Allah. Siapa yang membuat hari ini kita berhasil? Allah. Dengan wasilah guru-guru, wasilah orang tua yang mendidik kita dengan sepenuh rasa. Inilah konsep awal kita dalam mendidik sepenuh cinta karena kita sudah menyandarkan hasil hasil dari pendidikan itu di tangan Allah karena dialah yang maha mendidik seluruh alam semesta ini. Jadi teman-teman, mulai hari ini saya ingin mengatakan bahwa ketika Anda ingin mendidik sepenuh cinta, jangan pernah merasa bahwa Anda telah berjasa selama ini dalam mendidik anak-anak kita. Wow, saya orang tuanya Pak Ustadz, saya sudah melakukan ini. Saya guru, saya sudah melakukan ini. Benar bahwa Allah telah mendaktirkan kita menjadi wasilah-wasilah keberhasilan anak-anak kita, murid-murid kita. Tapi sesungguhnya di balik itu adalah peran Allah yang sangat luar biasa, yang maha alim, yang maha kuasa, yang maha mendidik, yang maha menjaga anak-anak dan seluruh orang-orang yang kita cintai. Maka kembalikan semua hasil kepada Allah, maka kita akan bisa menjadikan pendidikan itu bernilai dengan sepenuh cinta. Jadi, teman-teman, maka hari ini siapa kita? Kita adalah penyambung penyambung tugas Rabbul Alamin yang Allah titipkan anak, maka kita dititipkan Allah untuk melanjutkan pendidikan itu buat anak-anak kita. Allah pilih kita untuk menjadi guru yang bisa mendidik anak-anak itu melanjutkan peran Allah di muka bumi sebagai khalifah menjadi mendidik dan membimbing banyak orang di muka bumi ini. Teman-teman, siap ya mengucapkan alhamdulillah? Coba sambil bayangin nih, bayangin kekurangan anak-anak kita. Lalu kita lupakan, terus bayangin yang lebih-lebih dari mereka. Mungkin kita punya siswi yang bandel. Mungkin kita punya anak tiga, tapi yang satu agak malas menulis. Mungkin yang satu rajin ini. Coba ambil satu saja yang membuat kita bisa memuji Allah di depannya. Alhamdulillah anak saya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, karena sebagai pengalaman, saya pernah ya sebagai pengalaman ya kawan-kawan dulu 10 atau 12 tahun yang lalu ada seorang nenek-nenek mendatangi saya untuk meminta tolong, Ustaz, anak saya ini ada 5 guru ngajinya, dia tidak ada yang berhasil, tidak ada yang bisa yang menjadikan dia pandai membaca Quran. Saya minta Ustaz untuk mengajarnya. Saya bilang, gimana anaknya? Ya agak bandel Ustaz, TK tapi suka ngelawan dan seterusnya. Terus saya ketemu dengan anak itu, saya bilang, Alhamdulillah, anak Ustaz ini tampan ya, baik ya, padahal tidak baik perilakunya dan seterusnya. Akhirnya saya suruh dia baca satu Iqra, terus saya sebutkan Alhamdulillah kamu kok cerdas banget, bisa baca Abata, ya kan? Terus dia merasa bangga, lalu dia bilang, aku bisa ya Ustaz? Bisa, kamu pandai. Alhamdulillah, saya hargai ketentuan Allah yang berlaku pada anak itu. Tidak ada kata-kata celaan, tidak ada kata-kata marah, yang ada kata-kata pujian. Pujian untuk Allah, pujian untuk anak itu mengalir kepadanya. Nah ini kalimat cinta. Dan itu berhasil teman-teman. Akhirnya dia menurut, akhirnya dia ikut, akhirnya dia cepat. Dan Bapak Ibu, kalau saya boleh testimoni, ternyata kalau dihitung-hitung pertemuan kami selama seminggu itu cuman 15 menit sekali pertemuan, paling 2 kali seminggu, tidak sampai 24 jam kawan-kawan. Allah mentakdirkan dia bisa membaca Al-Quran. Ya teman-teman, keberhasilan pendidikan itu bukan di tangan kita. Kita hanya menjalani proses. Tapi kalau prosesnya salah, tentu berbanding lurus juga dengan keberhasilan pendidikan kita. Bisa jadi, kenapa hari ini kita memiliki anak-anak yang tidak seperti apa yang kita harapkan. Tentunya kebaikan dan keberhasilan bisa jadi salah satu penyebabnya dari banyak penyebab adalah kita tidak memulai semua proses pendidikan itu dari ucapan Alhamdulillah yang menyenangkan. Menyenangkan Allah dan menyenangkan anak-anak didik kita semua. Siap ya mengucapkan Alhamdulillah. Siap ya melihat sisi baik dari anak-anak kita. Ya. Siap memberikan reward-reward kepada mereka, walaupun prestasi mereka sedikit. Ya, jadi teman-teman, sebelum kita sampai di slide berikutnya, ini kalimat ajaib.
Dan kalau ingin Anda melaksanakan proses pendidikan dengan sepenuh cinta, ucapkan kalimat cinta ini kepada Allah. Sehingga kita mulai proses pendidikan itu dengan keridhaan, dengan ucapan Alhamdulillah. Bukankah orang ketika bangun tidur mengucapkan Alhamdulillah, maka dia akan gembira sepanjang harinya. Ya kan? Ketika orang selesai makan mengucapkan Alhamdulillah, makanan-makanan itu akan berlangsung hidup dalam sepanjang harinya sampai makan itu habis di tubuhnya. Maka kalimat ini adalah kalimat ajaib. Dan insya Allah bagi seorang ayah, seorang ibu, seorang pendidik dan guru ustazah, sebutkan kalimat ini dalam aktivitas pendidikan kita. Insya Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Apa maknanya? Bersandarlah dalam semua hasil pendidikan itu kepada Allah. Dan semua keberhasilan pendidikan itu juga berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa berjasa. Jangan pernah merasa kita bisa merubah orang lain. Karena Allah lah yang maha segala-galanya. Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau hai Muhammad sebagai guru pendidik Rasul tidak bisa mendidik orang. Tidak bisa mendidik umatmu, sahabat-sahabatmu, orang terdekatmu, kerabat-kerabatmu, ya kan? Untuk mendapatkan petunjuk. Tapi walakin Allah yahdi may yasha. Allah lah yang maha memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Maka prinsip ini teman-teman yang harus kita pegang untuk mendidik sepenuh cinta. Lanjut, Mas Irji, Bang Rijal. Nah, lalu setelah kalimat ini kita ucapkan, Anda sudah menemukan cinta sebenarnya dalam menjalani proses pendidikan. Kalau semua dilakukan dengan cinta dan keridhaan, tidak ada yang berat kawan-kawan. Tidak ada kata marah-marah di dalamnya. Tidak ada kata putus asa. Tidak ada kata celaan. Ya. Maka langkah yang pertama kali yang harus kita lakukan setelah kita betul-betul ridho sebagai seorang ayah yang siap mendidik anak-anak kita, sebagai seorang ibu yang siap mendidik anak-anak kita, sebagai seorang guru, ustaz yang siap dengan ridho mendidik santri-santri kita, dengan apapun segala resikonya, balasannya dari Allah, bahkan hasil yang terbaik dari Allah, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah memohon kepada Allah, Rabb, karena kita sudah mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita yakin bahwa segala hasil pendidikan ini berasal dari Allah. Kedepannya anak-anak cucu kita, bagaimana santri-santri kita juga berada di tangan Allah. Maka langkah yang pertama kita wajib sebagai seorang tua, sebagai guru, sebagai ustaz, kita memohon kepada Allah. Ya, mohon kepada Rabb. Bukankah bukankah Nabi Zakaria bermohon kepada Allah dengan kalimat Rabb? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ketika Nabi Zakaria bermohon kepada Allah, ya Rabb, Rabb Tuhan yang menciptakan anak, menjaga anak, menjadikan anak orang baik, mendidiknya sampai menjadi orang baik. Maka Rabb ini kalimat yang pas dalam memohon kepada Allah yang maha mendidik. Rabbi habli minas salihin. Berikan kami ya Allah anak keturunan yang soleh dan solehah. Ya. Doa ini yang selama ini teman-teman kita tinggalkan. Kita sibuk mencari sekolah terbaik. Kita sibuk mencari dana simpanan untuk sekolahnya. Kita sibuk mencari pesantren-pesantren terbaik. Benar nggak? Kita sibuk mengantarkan anak-anak khusus, tapi kita kurang sibuk dengan hal yang satu ini. Yang kita lupakan, dialah Allah Rabb yang maha mendidik seluruh alam semesta, termasuk anak-anak kita, termasuk anak didik kita. Kita lupa bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, ini yang selama ini kita tinggalkan. Saya pernah nih kemarin kan ada aduan dari seorang di Facebook. Ternyata mantan murid, bukan mantan ya. Dulu pernah jadi murid saya di waktu kecil. Udah lama saya nggak ketemu teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya dia SMS di Messenger, Pak Ustadz tolong saya di penjara. Saya transferin uang dong, saya begini. Terus saya telepon ibunya, benar nggak beliau di penjara? Iya Ustadz, biarin aja Ustadz, biarin aja. Dia rasain semuanya. Wah, berarti seorang ibu itu sudah berputus asa dari mendidik anaknya. Sudah nggak bisa lagi diatur, Pak Ustadz, dan seterusnya. Berarti saat itu dia sudah memutuskan doa kepada Allah bahwa dia sudah tidak peduli bagaimana masa depan anaknya. Kira-kira ada nggak teman-teman yang di sini sampai seputus asa itu dalam mendidik anak-anak yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Itu pasti semua karena kita sudah lepas ya. Jadi memahami bahwa semua manusia itu dididik oleh Allah. Kita lupa datang lagi kepada Allah. Pak,
yang menjadikan anak-anak kita itu Oh, sukses dan berhasil itu adalah Allah, bukan kita. begitu. Seolah-olah kalimat ibunda ini, kawan-kawan, kalimat ibunda ini seolah-olah menyatakan bahwa aku sudah didik, tapi anakku nggak mau berubah. Benar nggak? Seolah-olah yang salah itu anaknya. Ya nggak? Seolah-olah yang salah itu anaknya saja. Dia tidak mau dengerin kata-kata saya, Pak Ustadz. Ya. Saya sudah capek, Pak Ustadz. Capek saya. Biarin dia ditangkap. Biarin dia kena narkoba. Biarin dia. Saya bilang, Bu, masih anak ibunya. Masih, Ustadz. Jadi kenapa Ibu biarin? Udah capek, Pak Ustadz. Nah, artinya apa? Ini ibu-ibu sudah lupa kepada Allah. Ini kita sudah merasa bahwa kita bisa mendidik dan merubah anak-anak kita. Bahwa kita tuh sudah merasa jadi Tuhan. Bahkan kita lupa bahwa kita ini seorang hamba yang dititipi oleh Allah, yang baliknya kita harus bermohon kepada Allah. Rabbi habli minas salihin. Tentu doa ini tidaklah boleh putus kita ucapkan kepada anak-anak kita. Tidaklah boleh kita putuskan untuk anak didik kita. Seorang guru yang baik, ketika dia sebelum mengajar di malam hari, dia doakan anak didiknya. Ya Allah, besok aku datang mengajar pelajaran ini. Pelajaran ini sungguh sangat sulit bagi mereka. Berikan mereka kemudahan. Dan seterusnya, berikan aku ketenangan dan kesabaran menghadapi mereka di kelas. Dan seterusnya, sampai kita datang di kelas pun, kita tetap bermohon kepada Allah. Ya Allah, ini anak-anak sudah ada di hadapanku. Berikan aku ketenangan. Bukakan pada mereka jalan hati yang terang, hati yang luas, dan seterusnya. Jauhkan mereka dari goda-godaan syaitan yang terkutuk. Ini adalah kalimat-kalimat doa kepada Rabb yang seorang guru, apalagi orang tua, tidak boleh lepas dalam melaksanakan proses pendidikan. Jadi teman-teman, doa itu bukan hanya ketika sholat, doa itu bukan hanya begitu waktu memulai belajar. Dalam proses pembelajaran ini kita tidak boleh putus dengan poin yang pertama ini. Apa itu? Memohon terus kepada Allah. Kenapa? Karena kita yakin keberhasilan proses pendidikan ini, keberhasilan di pesantren ini, keberhasilan anak-anak saya, semua berada di tanganmu ya Allah. Maka semua terkait pendidikan ini akan kuberitahukan kepada engkau. Akan kumintakan kepada engkau segala apapun yang kubutuhkan. Jadi teman-teman, kita hari ini banyak menjadi orang tua yang sombong, yang bisa merubah anak-anak kita, yang merasa punya uang, yang merasa punya kenalan, yang bahkan kita punya pesantren sendiri mungkin, kita punya sistem dan seterusnya. Bahkan kita merasa kita seorang ahli pendidik yang profesional. Berapa banyak orang-orang yang cerdas tidak memiliki anak yang cerdas. Betapa banyak orang-orang yang baik, orang tua yang baik, tidak memiliki anak-anak yang baik. Ini semua salah satu penyebab dari banyak penyebab adalah kurangnya, bahkan kita sudah meninggalkan poin yang pertama ini, memohon kepada Rabbul Alamin tentang bagaimana anak-anak kita ini ke depannya. Makanya sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, teruslah berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas solihin. Ada lagi doa yang diajarkan Nabi kan? Ketika memegang tangan di kepala anak, di kepala santri kita. Apa doanya? Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Semua itu dimohonkan kepada Allah. Ibaratnya tiga nih teman-teman yang kita mohon kepada Allah. Ya Allah, isi hati mereka tetap dengan iman dan takwa. Benar nggak? Tunjukin mereka jalan yang benar. Itu kita doakan. Ya Allah, isi akal pikiran mereka dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu dan pemahaman yang bermanfaat. Ya Allah, bimbing diri mereka. Ihdinas siratal mustaqim. Supaya tetap berada di jalan yang benar. Berucap ucapan yang benar. Berbuat yang benar. Melangkah ke tempat yang benar. Melihat yang benar. Dan seterusnya. Ini semua dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak Ibu, berapa kali sih kita doain anak-anak kita ini? Anak kita yang lucu itu, anak yang kita agak bandel itu. Masya Allah. Iya, semakin besar ya semakin sulit. Oh, semakin besar ya kita aja semakin besar semakin sulit ya. Iya, nggak apa-apa Ibunda. Makanya ketika hari ini seorang ibu ya eh, tidak tidak berhenti berdoa kepada Allah, itu semakin dekat dengan pengabulannya. Maka ketika kita berdoa kepada Allah berhenti, satu kali membenci anak itu, satu hari tidak mencintainya, satu hari menganggap kita putus asa, karena kita merasa kita bisa merubah anak-anak kita dengan segala ikhtiar kita itu, bahkan kita menganggap bahwa semua yang kemarin menjadi sia-sia, maka akan putuslah doa ini, harapan ini kepada Allah. Maka kita tidak boleh putus kepada Allah, ya teman-teman, tidak boleh putus kepada Allah untuk memohon ini semua. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. So, kalau nggak silap itu Al-Quran surah
Ali Imran ayat 40-an gitu ya. Sekitar itu Ibunda. Nanti coba dicari ya. Ayat 30 sampai 40. Sepertinya di ayat yang terakhirnya 40. Nah, itu doa Nabi Zakaria. Ya. Bahkan Nabi Zakaria itu kan melihat Maryam ya, teman-teman ya. Melihat Maryam, ya, anak yang solehah, yang soleh, walaupun ayahnya Imran sudah wafat, tapi dia menjadi anak yang soleh. Bahkan anak yang soleh itu bisa mendapatkan apa ya? Keluar biasaan makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Maryam yang tidak disentuh oleh perempuan laki-laki itu bisa punya seorang anak Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini sebuah keajaiban dan ini bermula dari doanya ibunda Maryam dulu. Jadi doa seorang ibu itu mungkin hasilnya tidak terlihat saat ibunya masih hidup, saat ayahnya masih hidup. Jadi doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk anak-anak kita, untuk santri-santri didikan kita, itu tidak semerta-merta untuk itu. Bismillah. Ya, jadi sahabat-sahabat mulai hari ini janganlah berputus asa. Teruslah mendidik dengan sepenuh cinta, dengan terus bermohon kepada Allah yang Maha mencintai, Allah yang Maha mendidik anak-anak kita. Demikianlah tugas kita hari ini, Bapak Ibu. Walaupun hari ini kita berdoa anak kita belum berhasil, teruslah lakukan doa ini sampai berhasil. Kapan berhasilnya? Kapan Allah buat anak-anak kita berhasil? Kapan Allah buat anak-anak kita berubah? Nanti kita akan tersenyum di masa yang akan datang karena kita tidak berhenti mendoakan anak kita. Bukankah doa seorang ayah dan ibu tidak ada hijab dinding bagi Allah untuk anak-anaknya? Begitu doa seorang guru kepada murid-muridnya. Sebuah ikatan yang luar biasa ini kita tidak boleh lepas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin dari kalimat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma Allah lah yang pantas dipuji atas semua prestasi. Bahkan prestasi yang sudah, prestasi yang belum. Insya Allah semua berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dekatkan diri kita sebagai orang tua kepada Allah. Kalau kita ingin anak-anak kita berhasil, duduk di atas sajadah, bangun di tengah malam, doakan anak-anak kita. Bisa jadi inilah salah satu penyebab utama kenapa hari ini anak kita seperti itu. Belum berubah, masih bandel, masih nyakitin, masih malas, dan seterusnya. Kalimat-kalimat buruk itu. Jangan salahkan semata-mata mereka, tapi salahkan diri kita yang belum betul-betul mendekatkan diri kepada Allah dan bermohon, Rob, adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa'alni min ladunka sultanan nasira. Banyak doa kepada Allah. Tidak harus pakai bahasa Arab, Ibunda. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Seorang ibu pakai bahasa hati pun Allah tahu. Pokoknya apa saja yang tersangkut dengan anak-anak kita, doakan mereka. Doakan mereka kepada Allah Rob, karena dialah yang maha menciptakan, yang menjaga anak-anak kita, dan dia juga yang akan mendidik anak-anak kita menjadi apa yang ia sukai. Jangan matikan. Apa yang dia sukai. Ya. Apa yang dia sukai. Bu, Pak, serahkan kepada Allah, serahkan doa-doa kita kepada Allah, serahkan semua ikhtiar kita ini, ya, untuk serahkan semua pun dalam mendoakan anak kita. Siapa di sini seorang guru? Kira-kira berapa kali doakan murid-muridnya? Kalau kelihat wajahnya, bertemu dengannya, ada tingkah laku yang menyakiti mungkin, apa yang kita ucapkan? Bisa jadi selama ini kita marah ya Bu ya? Benar nggak? Ah, kamu ini nakal aja, kamu ini bandel aja. Jadi apa kamu nanti? Ya itu. Itu kalimat-kalimat putus asa, itu udah kalimat-kalimat benci. Itu bukan kalimat cinta. Bahkan ucapan-ucapan kita sebagai orang tua kepada anak pun mengandung doa ini kepada Allah. Wah, ucapan kita kepada anak pun akhirnya mengandung doa. Alhamdulillah, ya anak ibu, mudah-mudahan. Jadi inilah kalimat yang kita tinggalkan. Kalimat doa kepada Rabb yang seolah-olah kita nggak yakin lagi bahwa Allah berperan. Kita kita anak-anak guru semua. Waktu yang sangat singkat. Kita lanjutkan di berikutnya langkah yang kedua. Setelah kita mohon kepada Allah mendekat di ibadah untuk kantasi dan hadir terbuat anak-anak yang kita langkah ikhtiar. Hadir ya, ya, setidaknya ini secara singkat karena saya ingin menyampaikan di akhir slide ini bagaimana kita bisa mendidik sepenuh cinta dengan praktis ya kawan-kawan ya. Siap masuk Bang Rijal?
Ketika kita sudah bermohon kepada Allah di atas sajadah, maka ini tidak cukup. Seorang ibu yang pergi ke Makkah mendoakan anaknya, ini juga tidak cukup. Tapi harus ada ikhtiar kita sebagai hamba Allah, yang inilah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Ini yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah melakukan ini, insya Allah kita sudah tidak lagi bertanggung jawab di hadapan Allah. Soal hasil tidak bisa mengendalikan itu, dan kita tidak pernah dihisap terkait hasil pendidikan anak-anak kita. Maka teruslah menjadi orang yang tua yang baik yang melakukan berbagai action. Yang pertama, silahkan langsung aja kelima-limanya. Sudah pasti yang pertama kita lakukan sebagai orang tua adalah menghamba kepada Allah. Ya, menghamba dalam arti teruslah berharap bahwa cuma Engkau lah yang Allah yang bisa mendidikku, mendidik anak-anakku, cucu-cucuku, siswa-siswiku ke arah kebaikan. Engkau yang Maha mengetahui segalanya. Yang kedua, selain kita menghamba dan mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa terbaik kita tentunya, maka kita ciptakan lingkungan positif bahwa sekolah min sebagai dengan apa yang ini lagi untuk bagaimana memilih sekolah, uang kita, harta kita untuk anak-anak kita, untuk menciptakan lingkungan-lingkungan yang positif. Ya, kemudian yang ketiga, apa? Ya, yang ketiga, kita menciptakan lingkungan yang positif sebagai ikhtiar kita kepada Allah untuk mengabulkan doa-doa kita. Kita harus mengoptimalkan waktu. Waktu apa? Waktu kita untuk anak-anak kita. Ya kan kita selalu mengoptimalkan waktu kita untuk bekerja, tapi kita lupa punya waktu yang optimal untuk memperhatikan mereka, termasuk untuk mendoakan mereka di tengah malam. Kita tidak punya waktu untuk mereka selama ini. Maka hari ini kita rubah, ada waktu yang khusus untuk mereka, untuk mendoakan mereka, untuk menghadirkan perhatian yang penuh kepada mereka, bahkan untuk memikirkan masa depan mereka. Kemudian yang keempat, kita harus fokus dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Karena kebiasaan buruk kita bisa berpengaruh terhadap keburukan-keburukan mereka. Bisa jadi hari ini ya mereka belum berubah menjadi lebih baik karena kita sendiri sebagai orang tua dan pendidik masih memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk yang tertular kepada anak-anak kita. Maka fokuslah kepada diri kita, bagaimana kita bisa mengurangi semua kebiasaan-kebiasaan buruk sebagai orang tua. Dan yang terakhir tentunya tugas kita memperkenalkan kepada mereka sosok-sosok inspiratif yang membuat mereka tambah berkembang menjadi lebih baik, memperkenalkan mereka dengan tokoh-tokoh yang baik, memperkenalkan mereka kepada Rasul-Rasul Allah, ya para orang-orang saleh, khulafah sahabat-sahabat Rasulullah, bahkan mungkin terhadap tetangga-tetangga kita yang baik, orang-orang dekat, bolehlah kita kenalkan kepada mereka dalam silaturahim, ya, dalam memperkenalkan, menceritakan semua kebaikan dan prestasi-prestasi mereka, dan yang paling penting kawan-kawan, sahabat-sahabat kita jangan lupa. Ketika kita sibuk memperkenalkan anak-anak kita kepada sosok-sosok inspiratif, harusnya kita sendiri yang harus menjadi sosok yang paling inspiratif buat anak-anak kita. Mungkin itu tugas yang sangat berat, tapi tidak ada yang berat bagi orang-orang yang mencintai Allah dan mendidik sepenuh cinta. Cinta itu butuh pengorbanan. Maka semua kita akan lakukan. Kelima-limanya akan kita lakukan demi menciptakan generasi-generasi yang baik untuk kita di masa yang akan datang. Maka terakhir, sahabat-sahabat, yang ingin saya sampaikan sebenarnya praktis saja ya, bagaimana sebenarnya mendidik sepenuh cinta itu. Slide selanjutnya Mas Diji. Bagaimana sebenarnya mendidik sepenuh cinta. Karena waktu yang singkat, insya Allah kita langsung ke slide berikutnya. Al-Wadud. Teman-teman tahu nggak karena dari udah cerita Alhamdulillahirabbil alamin bahwa mendidik sepenuh cinta itu ketika kita menyadar semua hasil adalah dari Allah dan semua yang Allah takdirkan kepada anak-anak kita juga yang terbaik dari Allah yang patut kita ridho menerimanya dan kita mensyukurinya karena Allah lah yang menciptakan ya Allah lah yang menjaga bahkan Allah lah yang mendidik mereka menjadi apa yang Allah inginkan. Al-Wadud adalah Allah, salah satu nama Allah yang ada di 99 Asmaul Husna. Al-Wadud artinya Allah yang Maha mencintai. Ketika kita yakin bahwa Allah lah Tuhan yang menciptakan anakku, menghadirkannya untukku,
memilihkannya untukku menjadi seorang pendidik, sebagai seorang ayah dan ibu, sebagai seorang guru, maka keyakinan ini membuat kita bertambah yakin kepada Allah. Dialah zat yang maha mencintai. Maka saya ingin mengajak kita semua untuk mewarisi sifat mulia Allah ini. Al-Wadud. Supaya kita bisa mendidik sepenuh cinta. Sebagaimana Allah mendidik hamba-hambanya dengan sepenuh cinta. Allah telah mendidik saya. Allah telah mendidik Anda. Allah telah mendidik Rabbul Alamin. Seluruh alam semesta ini dengan sepenuh cinta. Maka ketika kita meniru bagaimana Allah mendidik hambanya dan alam semesta. Inilah kita akan bisa menemukan pendidikan sepenuh cinta itu. Maka di slide berikut yang terakhir, silahkan Mas Izri. Coba kita lihat. Langsung dibuka aja semuanya. Teman-teman, bentuk cinta Allah kepada kita, ini mau kita coba implementasikan untuk cinta kita kepada anak-anak kita, santri-santri kita. Siap ya, praktek ya. Ya. Pertama, lihat sisi sebelah kiri. Bagaimana bentuk cinta Allah kepada kita. Allah zat yang maha mencintai, yang mendidik semua alam semesta ini, semua manusia ini dengan sepenuh cinta. Yang Allah lakukan adalah Allah mengaruniakan nikmat kepada hambanya dengan nikmat yang banyak. Dan Allah kasih terus secara berkala. Tidak pernah berhenti. Benar nggak teman-teman? Allah kasih nikmat banyak apa dikit? Inna a'tainakal kautsar. Benar nggak? Coba saya tanya, Allah kasih nikmat banyak apa sedikit? Banyak banget. Terus beliau kasihnya sekaligus apa kredit? Allah ngasihnya dan bertahap. Nah, itu yang Allah. Coba anak kita menemukan kepada hari ini, tirulah memberikan cinta kepada yang dititipkan kepada kita. Itu teruslah berkontribusi memberikan pendidikan terbaik, perhatian terbaik, waktu terbaik, ucapan terbaik, doa terbaik secara kontinu. Nah, jangan berhenti. Rasul Allah itu tiap hari kasih udara. Maka tiap hari kita doakan anak. Bahkan bukan tiap hari lagi, tiap jam, tiap teringat. Tiap melihat anak-anak orang, teringat anak kita. Ucapkan doa itu secara lisan, secara hati. Berkontribusilah. Kalau cinta itu pengorbanan, Allah telah banyak memberikan semua untuk hambanya kenikmatan. Maka kita berikan semuanya. Sebagai seorang guru, jangan pelit-pelit sama siswanya. Berkontribusilah. Dan kasihlah itu terus. Sekalipun maaf Bu, anak kita belum berubah. Anak kita masih nyakitin kita. Maka kita gak pernah berhenti gak? Pernah gak marah sama anak? Tapi apa pernah kita melarang dia makan pagi? Backsoundnya dikurangin dikit Ustaz Irji. Ibu-ibu boleh dijawab. Kira-kira pernah gak anak itu kita kurangi rezekinya? Gak pernah ya? Berkontribusi. Maka hari ini ya kenapa kadang-kadang kontribusi perhatian kita berhenti? Benar nggak? Kita masih hitung-hitungan sama anak. Weh. Hitung-hitungan sama anak. Udahlah segini aja. Allah nggak pernah hitung-hitungan. Allah kasih banyak. Maka apapun yang kita miliki kasih sama anak. Perhatian untuk anak. Apapun yang kita miliki kasih sama siswa-siswa kita. Ilmu jangan pelit-pelit. Dan kasih terus. Continue. Ya. Bertahap tapi terus menerus. Nah ini yang mau kita tiru. Jadi sebagai seorang ayah, ya kalau mau sayang ya sayang terus gitu ya. Kalau mau perhatian ya perhatian terus. Jangan pernah berhenti. Kalau berhenti tandanya sudah berhenti pula cintanya kepada anak-anak kita. Ya. Jadi teman-teman hari ini kita meniru Allah suka berbagi. Berbagilah kepada anak hadiah, berbagilah kepadanya senyuman, berbagilah waktu untuk mengantarnya ke sekolah. Berbagilah perhatian untuk mendengar curhatan-curhatan di sekolah ya. Apa namanya? Berkontribusilah dengan apa yang bisa kita berikan sebanyak-banyaknya buat anak-anak kita dan lakukan itu terus-menerus sampai kita ketemu dengan keberhasilan mereka di masa yang akan datang. Kadang-kadang kontribusi ini tidak langsung kita lihat hasilnya teman-teman. Kadang-kadang
Kita semua akan melihat keberhasilan itu saat kita sudah tidak ada lagi di muka bumi. Mungkin saat kita nanti sudah wafat, baru Allah kabulkan doa-doa kita. Bahwa Allah wujudkan keinginan kita. Bahwa Allah buat berhasil anak-anak kita. Maka jangan berputus asa. Teruslah kita menebar cinta dengan terus berkontribusi yang terbaik buat pendidikan anak-anak kita. Siap ya Bu ya? Siap Pak? Ya Ustaz, kayak mana lah kondisi ekonomi kayak gini. Jangan berhenti, cari lagi. Berusaha lagi, berikhtiar lagi untuk memberikan yang terbaik buat mereka semua. Kemudian yang kedua nih, ada sesuatu yang lebih unik nih teman-teman. Ketika Allah sudah memberikan nikmat kepada hambanya dan jumlahnya sangat banyak dan sampai sekarang nggak pernah berhenti, terus Allah berikan. Lihat banyak nggak hamba-hamba yang lalai, dikasih nikmat malah kufur, dikasih nikmat malah maksiat, bukan malah taat, ya kan? Banyak nggak? Banyak. Tapi kenapa Allah tetap beri nikmat? Nah inilah cintanya Allah. Benar kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dia nggak peduli. Pokoknya Allah yang maha mencintai itu, dia Rahman, dia Rahim, dia akan terus kasih walaupun hambanya itu belum taat kepadanya. Berapa banyak dari hamba Allah yang dikasih nikmat tapi durhaka, tetap Allah kasih nikmat. Benar nggak? Bagaimana di antara kita juga Allah sudah banyak kasih nikmat, kita lalai tapi Allah masih kasih nikmat. Allah tidak langsung musnahkan kita semua. Ini bukti sayang dan cinta Allah. Maka bagaimana kita terapkan dalam mendidik anak-anak kita? Mulai hari ini tetaplah berkontribusi, tetaplah memberikan pendidikan yang terbaik, walau anak-anak mengabaikan kita. Walaupun anak-anak belum berhasil dalam pendidikannya. Kalau kita berhenti, berarti berhentilah rasa cinta itu kepada mereka dan Allah pun akan memberhentikan semuanya. Jadi sahabat-sahabat, walaupun kadang-kadang kita mendapatkan sesuatu yang menyakitkan dari anak kita sendiri ya. Kalimat-kalimat seperti kurang berterima kasih, kalimat-kalimat yang menyakitkan, ya kalimat-kalimat kedurhakaan mungkin selevel itu. Maka bersabarlah dan kalau Anda betul-betul bisa mendidik sepenuh cinta, yakinlah tetap berkontribusi tanpa melihat apapun hasil dari anak-anak kita. Bahwa kita mendidik mereka bukan karena mereka, bukan karena mengharapkan pujian dari anak-anak kita. Bukan karena untuk mengharapkan pujian dari tetangga-tetangga kita. Tapi semata-mata kita hanya melaksanakan tugas dari Allah untuk mendidik mereka. Maka kita tetap mengikuti Allah dalam mendidik Rabbul Alamin, alam semesta ini, termasuk diri kita. Siap berkontribusi walaupun anak-anak mengabaikan. Ya, benar ya Bu ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika anak-anak kita belum mendapatkan seperti apa yang kita harapkan, ibu masih bolehkan dia tinggal di rumah? Masih bolehkah tidur di kasur pemberian kita? Iya. Maka ini tak boleh lepas. Ketika kita beri sepenuh cinta, kita akan terus kasih untuk mereka. Walaupun belum memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Yang ketiga teman-teman, ini yang lebih hebat lagi. Allah tetap menerima hambanya yang bertobat. Sekalipun teman-teman sahabat-sahabat sekalian, anak betul-betul berbuat salah. Mungkin dia menyadari kesalahannya. Lalu dia datang, Ma, ayah, maafin aku ya. Maka tentu kita memaafkan. Orang yang cinta kepada anak-anaknya, cinta kepada muridnya, maka dia selalu akan memaafkan kesalahan anaknya. Walaupun walaupun anak itu belum meminta maaf kepada ayahnya, maka seorang ayah yang baik yang mendidik sepenuh cinta, dia akan memaafkan semua kesalahan anaknya. Kemaafan inilah yang cepat mendatangkan pertolongan Allah dan hasil yang terbaik dari proses pendidikan kita. Yang terakhir, kawan-kawan, karena waktu kita sudah sangat singkat, bentuk cintanya Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya, dia menganggap sedikit anugerah yang diberikan dan dia menganggap amalan hambanya banyak di sisi Allah. Allah menyatakan bahwa dia telah memberikan karunia banyak, tapi Allah bilang enggak, itu sedikit. Banyak menurut kita, tapi bagi Allah itu masih sedikit. Bahkan di sisi lain, bukti sayangnya Allah, apapun amalan yang kita lakukan, walaupun itu sedikit, tapi dihitung banyak oleh Allah. Tentu inilah yang harus kita terapkan dalam mendidik anak-anak kita dengan sepenuh cinta. Bahwa setiap jasa-jasa kebaikan prestasi dari anak-anak kita di sekolah, di rumah, yang kecil mungkin di hadapan kita. Maka mulai hari ini anggaplah itu sebuah jasa yang besar, keberhasilan yang besar, yang diberi reward yang luar biasa. Tentunya di sisi lain kita menganggap bahwa semua prestasi anak besar dan kita semua menganggap bahwa jasa-jasa kita ini kita anggap kecil. Maka simpelnya begini, mulai hari ini teman-teman, kalau Anda ingin mendapatkan keberhasilan pendidikan dengan sepenuh cinta dan tenang dan Anda akan berhasil di sisi Allah Subhanahu wa taala,
maka jangan pernah menganggap Anda berjasa dalam keberhasilan anak-anak Anda hari ini. Ini karena ayah. Dalam hati saja kita ngomong seperti itu, kita sudah lupa kepada Allah Rabbul Alamin yang menjadikan anak kita berhasil. Maka jangan pernah merasa berjasa kepada anak, ya, anggaplah itu baru pengorbanan sedikit. Ayah belum berbuat apa-apa, nak. Ayah belum berbuat apa-apa. Belum apa-apa yang Allah korbankan ini untukmu. Dan kita tidak boleh menganggap besar. Dan kita sisi lain bisa menganggap besar prestasi anak-anak kita. Setiap anak kita membuat prestasi yang baik, pujilah mereka. Berikan reward dan berikan pahala yang besar. Seperti Allah memberikan pahala yang lipat ganda kepada hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Kira-kira sahabat-sahabat sekalian, inilah ya bentuk-bentuk cinta kita kepada Allah yang maha mencintai dalam mendidik hamba-hambanya. Maka begitulah kita terus dalam mendidik anak-anak kita dengan sepenuh cinta, yaitu tetap berkontribusi, memberikan pelayanan terbaik secara kontinu kepada mereka sampai mereka berhasil. Sekalipun dalam proses kontribusi itu, pendidikan itu yang meletihkan badan, yang menghabiskan dana, walaupun anak kita mengabaikan dan mungkin dia belum ada perubahan, dengan izin Allah, tetaplah berkontribusi karena itulah ujian-ujian bagi orang-orang yang beriman terhadap anak-anak didik mereka. Kemudian, kalaulah anak itu berbuat kesalahan, tugas kita sebagai orang tua dan pendidik selalulah memberikan maaf. Fa'fu wasfahu. Fa'fu wasfahu. Lapangkan dan maafkan. Karena kemaafan itu akan membuka jalan terbaik buat anak-anak kita. Tidak pantas seorang orang tua, seorang ayah dan ibu, seorang guru menaruh dendam kepada anak-anak dan anak didiknya. Maka orang yang dendam itu maka tidak akan pernah keberhasilan akan diperoleh dalam pendidikannya. Dan yang terakhir, janganlah pernah merasa berjasa atas segala apa yang kita lakukan di sekolah, kepada anak didik, di rumah, kepada anak kita. Tapi kita anggaplah jasa kecil menjadi kita berikan prestasi yang baik. Wah, mama udah bisa nyuci piring satu. Terima kasih ya, anak mama. Ucapan-ucapan seperti ucapan cinta. Dan insya Allah, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang mencintai kita, mencintai Allah, dan apapun yang Allah jadikan mereka, mereka akan menebar cinta lagi di kemudian hari kepada siapapun. Dan kalau mereka menebar cinta, walaupun sedikit akan mengalir ke kubur kita sebagai orang tua dan guru yang mengajarkannya. Semoga Allah memberkahi acara ini, Allah memberikan hidayah petunjuk kepada kita untuk bisa melaksanakan pendidikan, mendidik dengan sepenuh cinta kepada anak-anak kita cintai. Silakan slide yang berikutnya, teman-teman. Ya, kita berdoa kepada Allah. Ustaz Irji, mendidik anak sepenuh cinta, mengajar sepenuh rasa dalam bentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Yuk kita tutup dengan doa yang singkat. Semoga Allah memberkahi, Allah merahmati pertemuan malam ini. Setidaknya tidak banyak ilmu, tapi ya bisa membuka semangat kembali untuk menjadi orang tua yang tetap bisa menjalankan tugas dia sebagai seorang ayah dan ibu, sebagai seorang guru dan ustazah dengan merebut cinta kepada Allah sehingga kita bisa mendidik dengan sepenuh cinta. Ingat ya, mulai dengan kalimat Alhamdulillah, ridhoi semuanya, ridhoi anaknya, ridhoi kondisi kita, dan kita coba meniru cintanya Allah kepada hambanya untuk melaksanakan proses pendidikan itu. Selebihnya, mari kita belajar bagaimana berikhtiar yang maksimal untuk mendapatkan semuanya. Mohon maaf teman-teman, Ibu Bapak, saya juga sedang berusaha untuk mendapatkan materi hari ini. Karena ini masalah cinta. Cinta itu urusan Allah. Maka lagi-lagi kita mohon kepada Allah supaya kita dipenuhi hati kita dengan cinta-cinta. Insya Allah ya. Mudah-mudahan, mohon maaf, terima kasih atas segala kehadirannya. Ya, mau mendengarkan 1 jam. Ya, semoga Allah berkahi dan jangan lupa teman-teman, yuk kita bergabung di Wakaf Peradaban Internasional untuk memberikan eh, sesuatu yang terbaik kepada kita semua yang membutuhkan. Terima kasih, jazakumullah khair kasiran. Ya, semoga Allah temukan kita lagi di kesempatan yang lain. Demikian Ustaz Irji, mohon maaf sebelumnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah. Alhamdulillah, Gurunda sebelumnya. Alhamdulillah banyak sekali yang disampaikan dari mulai oleh gurunda kita untuk bersyukur ya, ayah bunda, guru-guru semuanya, dan juga 3 poin yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama adalah memohon kepada Rob,
kepada Allah, berdoa, kita betul-betul Masya Allah tekan kepada Allah, kemudian jangan lupa ihsan juga, dan ketiga al-wadud. Allah mencintai kita ternyata, Masya Allah, tabarakallah ya Bunda. Sebelum dimasuk ke ceritanya, jangan dulu pertanyaannya. Ayah Bunda akan sedikit uang kepada Ayah Bunda, ya Insya Allah akan di-share tampilannya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Bunda. Hanya bisa sama-sama lihat ya, tentang kebaikan ini mungkin tidak bisa kita dapatkan di kemudian hari, apa karena khawatir umur kita terbatas, sehingga Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga: sedekah jariah, ya, wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh mendoakan kepada orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian selanjutnya, ayah bunda, abang kakak semuanya, nah alhamdulillah bisa kita lihat atau Assalamualaikum simak dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini di The Yatim Village Bogor, santrinya semakin banyak, penghuninya semakin banyak. Total penghuni sekarang kurang lebih ada 320, insya Allah. Dan terutama akhwat, saat ini kalau ikhwan itu kita alhamdulillah bisa ikut beribadah di masjid sekitar. Tapi untuk akhwat tentu kita butuh tempat musola. Dan alhamdulillah saat ini tadinya apa? Siapa yang tahu ini tadinya? Gudang ya, ada gudang sama kamar tadinya di sini. Alhamdulillah kita baru geser sayang. Kita baru rubuhkan dan saat ini akan dibangun musola ya. Kalau di bawah itu untuk ikhwan, karena nggak semua santri ikhwan sholat di masjid sekitar, jadi tetap sebagian besarnya di musola Yatim Village. Nah lantai 2-nya ini rencana untuk akhwat nih. Ini peluang kebaikan yang luar biasa insya Allah teman-teman. Ada yang dipakai sholat juga, dipakai halakoh juga, dan pasti dipakai anak-anak yatim berbahagia nanti di sini. Karena anak-anak akhwat itu kita batasin akses keluarnya. Jadi ruang gerak mereka hanya di area sini aja. Mudah-mudahan teman-teman yang ikut support untuk renovasi pembangunan musola di Yatim Village, Allah hadiahkan rumah nanti di surga insya Allah. Amin ya. Ikuti Kak Angga, ya Allah. Kirimin orang-orang baik untuk membantu kami membangun merenovasi musola untuk kami sholat, ngaji, menghafal Quran. Amin. Kebutuhannya kalau dibuat RAB sampai ke atap juga ya. Rencana atap juga mau kita renovasi. Gimana caranya nggak bocor ya, dan nggak kepanasan tapi juga nggak kehujanan. Kurang lebih butuh sekitar 40 jutaan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah kirim dari orang-orang yang lihat video ini. Terima kasih, saya Angga Jasa Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, Masya Allah, tabarakallah, Ibunda, sebagaimana yang kita lihat tadi ya, itu namanya Kak Angga. Beliau adalah pengasuh ya, di Yatim Village, Masya Allah, dan juga ayah bagi anak-anak langit, kami menyebutkan, atau misalnya anak-anak yatim, dan sekarang sedang membangun musola. Nah, barangkali ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya, dititipkan Allah harta berlebih ataupun cukup tetapi ingin memberikan sedikit hartanya, maka kami membuka peluang bagi ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya untuk bisa berwakaf di Yatim Village. Nah, kalau misalnya Kak Irgi ingin wakaf atas nama orang tua, bisa tidak? Sangat bisa ayah bunda. Dan ayah bunda cukup misalnya setelah transfer, kemudian kirim bukti konfirmasinya ke Kak Lisna. Nah, nanti di situ ayah bunda bisa chat Kak Lisna ya, beliau di sana salah satu pengurus juga. Jadi nanti Kak pengen didoain untuk almarhum ayah saya atau misalnya almarhum ibu saya.
Itu seperti itu, Masya Allah. Alhamdulillah Irgi sudah berapa kali ke sana dan banyak anak-anak langitnya, anak-anak yatimnya. Kalau ayah bunda ingin berkunjung langsung silahkan. Kalau misalnya terbatas waktu dan tempat serta kesempatan, maka di malam hari ini ayah bunda bisa berwakaf. Siapa yang berkenan ayah bunda untuk bisa berwakaf, ya berapapun nominalnya, silahkan ayah bunda sesuaikan kemampuan kita. Masya Allah. Oma juga sudah 3 kali, barakallah. Silahkan ya mau 50.000, 100.000, 200.000, dan sebagainya. Ya, tidak terbatas, tergantung kemampuan kita. Masya Allah, tabarakallah. Akan pada malam hari ini, ataupun misalnya Mas Irgi, saya terlewat bagaimana? Nah, kalau misalnya terlewat bagaimana Coach? Ada yang bisa dihubungi nomornya nanti di-share ya oleh admin atau oleh operator di kolom komentar sambil kita akan sahabat-sahabat PPI, sahabat-sahabat wakaf peradaban internasional. Eh, Semoga apa yang diberikan ya pada malam hari ini diberikan keberkahan kepada harta ayah bunda, bersih hartanya daripada harta-harta yang syubhat ya, diberikan rezeki yang luas dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehat-sehat ayah bunda semuanya ya. Sebelum kita tutup, mari kita doakan guru kita Ustaz Ikrar Ansori, semoga senantiasa beliau sehatkan, Allah berikan keberkahan kepada urusannya, Allah agniakan, Allah kayakan, karena ketika orang-orang solih itu dikasih harta atau dikasih rezeki sama Allah, pasti Amin ya Allah. Amin. akan kembali lagi ke Allah. Apalagi guru-guru kembali lagi kepada murid-muridnya, kembali lagi kepada orang tua yang terbatas ekonominya, seperti itu. Sebelum kita tutup, mari kita izin, barangkali ayah bunda ingin bertanya satu pertanyaan mewakili daripada kesempatan pada malam hari ini. Kalau tidak ada, kami sampaikan atau misalnya kami berikan kepada Ustadz Ikrar untuk closing statement. Baik, Ustadz izin ada pertanyaan dari Ibu Daryani. Ustadz, anak saya kadang kalau saya ajari untuk melaksanakan pekerjaan rumah, nggak mau, padahal maksud saya biar latihan. Bagaimana caranya, Ustadz? Silakan. Tugas kita terus mendoakannya, yang tadi ya. Kemudian terus menyuruhnya. Sampai kapan? Sampai dia mau. Ya kan? Karena kalau kita paksa juga mau nggak enak tuh. Bener nggak? Dia mau nyuci piring tapi maksa wajahnya ngerungut gini. Itu baru masalah nyuci piring. Ya. Kemudian kita lihat juga sisi lain. Anak tuh tidak mau nyuci piring tapi mungkin mau yang lain. Coba sisi yang lain yang dia mau. Nah, makanya kalimat alhamdulillah ini tidak melihat masalah cuci piring aja Bunda. Tentu dia punya prestasi yang lain yang bisa buat kita senang. Benar nggak ya? Jadi di antara anak-anak itu bisa jadi dia senangnya di sini, dia baiknya di sini. Nah, ini yang harus kita yakini bahwa Allah takdirkan anak tidak sama. Ya, tidak sama, tapi Allah jadikan sehari itu seperti itu. Maka tugas kita sebagai orang tua terus berdoa, terus menyuruhnya, itu yang paling gampang. Terus menyuruhnya sampai kapan? Sampai dia mau. Sampai dia mau ya. Itu tugas kita Bunda. Makanya sama seperti sholat. Dia belum mau sholat subuh tepat waktu. Ya tugas kita terus membangunkannya, mendoakannya, membangunkannya dari tidur. Sampai kapan? Sampai dia bangun. Ya kadang-kadang bangunnya agak lama Ustaz. Mau dekat habis waktu subuh. Nggak apa-apa, bangun aja. Ya kan kita nggak bisa memaksa orang di tepat waktu. Benar nggak? Kita aja dulu gimana? Ya gitu ya. Setelah subuhnya gitu. Butuh proses, butuh doa orang tua dan ya itu semua harus dilakukan dengan sepenuh cinta. Tetap suruh ya Bun, jangan putus asa sampai anaknya jadi anak yang baik. Insya Allah lebih baik kemudian hari. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Cukup ya ya Bunda, semoga senantiasa menjawab, karena kadang-kadang bukan kadang-kadang, seringnya kan suka dikasih teladan sama orang tua tapi anaknya belum mau, maka ya Gak solusinya apa-apa. dari Ustadz Ikrar itu berdoa dan kemudian tidak lelah untuk menyuruh. Semoga suatu saat Allah berikan taufik sehingga semangat untuk mengerjakan tugas-tugas rumah. Baik, Hmm. terima kasih Bunda pertanyaannya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Untuk itu kami mohon izin, silakan Ustadz untuk memberikan closing statement. Bismillah. Ibu Bapak, teruslah semangat jadi ibu, jadi ayah. Bapak Ibu guru, ustazah ustazah, ustaz, teruslah jadi guru dan ustadz yang terbaik buat santri-santrinya.
Karena semua profesi inilah profesi yang sangat diridhoi Allah. Jadi orang tua itu tidak semua jadi orang tua. Allah pilih kita jadi orang tua, Allah pilih kita jadi guru dan ustaz ustazah. Maka jangan lari dari peran ini. Teruslah berperan dengan peran-peran yang terbaik dan jangan lupa Allah yang maha segala-galanya, ya, dan Allah lah yang akan menjadikan kita dan anak-anak kita menjadi apa yang Allah takdirkan dengan ikhtiar yang terbaik. Terus perbaiki tauhid kita dan teruslah ikhtiar syariat kita dan insya Allah serahkan kepada Allah dan mendidiklah sepenuh cinta, maka Allah akan memberikan cintanya kepada kita dan anak-anak kita semua. Terima kasih Mas Erji. Masya Mohon Allah. maaf. Alhamdulillah, terima kasih Mas Adikrar, Gurunda yang telah membersamai kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, ya Bunda, bagaimana bermanfaat? Sangat bermanfaat ya, Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallah. Ya, baik kalau misalnya sangat bermanfaat ya, Irgi mengajak ya untuk mendoakan ya Gurunda kita sekali lagi. Semoga Ustadz Ikrar Ansari senantiasa diberikan kesehatan, Allah berikan keberkahan kepada keluarganya, dan terus diistiqomahkan. Kita sebagai muridnya atau sebagai jemaahnya, semoga bisa terus mengikuti beliau dan juga terus semangat dalam mendidik anak-anak dan juga mengajar bagi seorang guru ataupun asati dan asatizah. Amin ya Allah alamin. Kita sama-sama cukupkan ayah bunda dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Dan disempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, Bunda semuanya. Sehat-sehat Ustaz Erji. Semangat. Ini mohon doanya Ustaz. Ini apa Ya, baru 1 bulan anaknya. ya. Apa, Insya masih muda Allah. berarti kan? Iya masih. Insya Allah, Alhamdulillah. insya Allah. Berikan yang terbaik. Baik. Hitung mundur ya Bunda dari 3, 2, 1. Barakallahu fikum. Alhamdulillah.